Oke, jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang Candi Jago itu dulu. Jadi menurut Kitab Negara Kartagama Pupuh 414 dan Pararaton, nama Candi Jago itu berasal dari kata Jejago yang didirikan pada masa kerajaan Singasari yaitu pada abad ke-13. Nah, kenapa Candi Jago didirikan? Pada masa itu didirikan untuk sebagai simbol penghormatan bagi Raja ketiga Singasari pada saat itu yang bernama Wisnuwardana. Nah, Jejago sendiri itu berarti suatu keagungan. Nah, kenapa keagungan? Karena istilah ini sering digunakan pada tempat-tempat suci pada masa tersebut. Nah, kemudian lanjut ke cerita relief yang kami ambil. Dalam Candi Jago itu, relief yang kami ambil adalah relief tentang Kunjakarna yang berkunjung ke neraka. Jadi cerita panjang itu kami hanya mengambil bagian Kunjakarna masuk ke dalam neraka kemudian keluar. Nah, tokoh-tokoh pada cerita tersebut itu ada tiga, yaitu pertama Kunjakarna sendiri sebagai tokoh utama, kedua ada Warikana sebagai Buddha, ketiga ada Yamadipati sebagai dewa penjaga neraka itu. Kemudian lanjut ke kisahnya. Kisah ini diawali dengan diperlihatkannya suatu latar kerajaan, yang dimana di situ diperlihatkan ada seorang yaksa. Yaksa sendiri itu berarti seseorang setengah dewa, yang dimana bernama Kunjakarna. Kunjakarna ini itu ingin bertemu seorang bernama Wairkana, yaitu ia menemui Wairkana dengan niat ingin belajar tentang ilmu pengetahuan Lakodharma. Nah, kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa Kunjarakana bertemu dengan Wairukana untuk mendapatkan ilmu. Sebelum mendapatkan ilmu, Wairukana terlebih dahulu memerintahkan Kunjarakana untuk pergi ke neraka. Untuk apa? Untuk melihat siksaan atas dosa seseorang selama hidupnya. Nah, setelah nyampainya di neraka tersebut, Kunjarakana bertemu dengan dewa penjaga nerakanya yang bernama Yamadipati. Kemudian pada slide selanjutnya di sini menayangkan di mana Kunjarakarna dibawa oleh Yamadipati berkeliling neraka untuk melihat orang-orang yang sedang disiksa di dalamnya. Nah, pada relief di Candi Jago ini menggambarkan beberapa jenis penyiksaan yang dilakukan di neraka. Di antaranya yaitu yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada relief yang menggambarkan di mana orang-orang yang di neraka ini disiksa dengan cara direbus dalam ketel berkepala sapi, dan di atas kepala mereka ada pohon yang menjatuhkan pedang dan juga tombak bermata satu. Kemudian dikatakan juga bahwa orang-orang yang ketika hidupnya berperilaku seperti binatang, maka di neraka akan dikutuk menjadi berkepala binatang. Kemudian ada juga orang-orang yang ketika hidupnya suka merampas hak orang lain, maka ketika di neraka akan dikutuk untuk memikul rumah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat jenis-jenis siksa dalam neraka yang digambarkan dalam relief ini. Di antaranya ada orang yang kepalanya dipatuk burung, kemudian ada juga yang diseruduk oleh makhluk berupa iblis dan lain sebagainya. Di relief ini terlihat bahwa Tambragoh muka kosong tidak seperti di relief sebelumnya, yang mana di relief sebelumnya terdapat kepala-kepala di dalam katel lembu sapi. Lalu Kuncakarna pun bertanya kepada Yamadipati kenapa tempat ini kosong. Yamadipati pun menjawab ini untuk menyiksa sahabatnya yaitu Purnawijaya, yang mana semasa hidupnya telah berbuat dosa yang banyak. Lalu Kuncakarna pun terkejut dan meninggalkan neraka.